Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, beranggotakan 7 orang, Nofriadi, Rifki, Elsa, Jelita, Wahyuni, Rani, Abil. Sebentar lagi teman-teman akan menyaksikan video tentang Orde Baru yang dibuat oleh kelompok 3. Selamat menyaksikan. Pengantar, Wahyuni Desri Utami. Pengantar Orde Baru adalah satu tatanan seluruh perkehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsip terhadap praktik-praktik penyelewengan yang terjadi pada masa lampau, yang lazim disebut zaman Orde Lama. Pengertian Orde Baru yang terpenting adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikat baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada kepentingan nasional yang dilandasi filsafat Pancasila dan yang menjunjung tinggi azas dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya. 2. Ciri-ciri Abil Ibrahim. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Pertama, pemerintahan cenderung otoriter. Sistem pemerintahan memiliki corak sentralisasi. Terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dan yang lainnya. 3. Kebijakan Elsa Ramayani dan Rifki Firwanda. Di muka bumi ini teriakanlah merdeka, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka untuk hari ini dan untuk selama-lamanya merdeka. Saya akan menjelaskan kebijakan pada Orde Baru. 1. Bidang politik. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Membentuk organisasi antar negara yaitu ASEAN. 4. Mengikuti berbagai organisasi internasional. Kemasan di bidang olahraga. Di zaman itu banyak sekali prestasi yang tercipta dan membuat bangga Indonesia atas kejuaraan-kejuaraan yang didapatkan. Salah satunya adalah Rudi Hartono yang 7 kali berturut-turut menjadi juara dunia All England. 2. Bidang ekonomi. Serba murah. Di zaman Orde Baru di bawah pimpinan Bapak Soeharto, biaya kehidupan ekonomi di era tersebut sangatlah murah sebelum rupiah anjlok dan berbagai masalah lain yang muncul. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Elsa. Yang ketiga, bidang sosial. 1. Dalam pengendalian gerakan mahasiswa, pemerintah membuat NKK dan BKK pada tahun 1978. 2. Pemerintah memberikan polisi kepada Departemen Penerangan untuk mengontrol setiap media massa. 3. Pemerintah mendukung penuh program kirap remaja Indonesia. 4. Pengontrolan pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G30 SPKI. 4. Kelemahan Lutfiah Jelita Aksar dan kekurangannya. Rani Sagit. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru yaitu sukses program swasembada pangan dengan revolusi hijau, suksesnya program transmigrasi atau memindahkan penduduk. Jumlah pengangguran minimum pernah tercatat hanya 2,55%. Sukses memerangi buta huruf. Sukses program keluarga berencana atau KB, gerakan wajib belajar 9 tahun, berjalan sukses. Sukses keamanan dalam negeri, gerakan nasional orang tua asuh, yang berhasil guna memastikan anak-anak mendapatkan minimal pendidikan dasar.
sukses Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembangunan sukses menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri dan nasionalisme. Investor asing yang menanam modal di Indonesia. Perkembangan GDP per kapita Indonesia meningkat pesat. Pada tahun 1998 hanya $70 dan pada tahun 1996 mencapai lebih dari $1.506. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Jelita, yaitu kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Maraknya terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Inilah beberapa kekurangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, banyaknya korupsi besar-besaran di Indonesia. Program pembangunan tidak merata karena terfokus pada pusat pemerintahan, khususnya Pulau Jawa, menyebabkan kesenjangan pembangunan dan juga disebabkan sebagian kekayaan daerah banyaknya diambil ke pusat. Munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di daerah Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk daerah dengan transmigran yang mendapatkan tunjangan pemerintahan yang cukup besar pada tahun ke tahun. Pertamanya, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama Tionghoa. Meningkatnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Perbedaan pendapatan yang tidak merata antara yang kaya dan yang miskin. Inilah beberapa kekurangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, banyaknya korupsi besar-besaran di Indonesia. Yang kedua, terjadinya kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dan juga masyarakat desa akibat pembangunan yang hanya berpusat di ibu kota. Yang ketiga, adanya kekuasaan berkelanjutan tanpa adanya pergantian kepemimpinan. Hal tersebut dilihat dari masa kepemimpinan Bapak Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Yang keempat, kurangnya bahkan tidak tersentuhnya pembangunan di daerah Aceh dan juga Papua. Yang kelima, banyaknya terjadi pelanggaran HAM. Yang keenam, adanya pengekangan kebebasan pers dan juga kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir, tingginya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Namun dibalik itu semua, banyak sekali hal positif lainnya dalam masa pemerintahan Orde Baru ini, yang mana perekonomiannya sangatlah sejahtera dan ekonomi masyarakat Indonesia yang terpenuhi. Penyebab berakhir, Nofriadi. Baiklah, saya Nofriadi. Saya akan menjelaskan penyebab berakhirnya Orde Baru. 1. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Akibat krisis ini, organisasi perbankan kita menjadi berantakan sampai sekarang. Belum dapat dikonsolidasi kembali. 2. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998, yaitu tanggal sidang umum MPR 11 Maret 1998, juga menyebabkan insiden berdarah Universitas Trisakti 12 Mei dan menyebabkan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Yang ketiga, krisis politik yang terjadi di Indonesia. Kekerasan politik yang berdimensi rasial yang terjadi kemudian semakin memperkeruh keadaan waktu itu, dan itu mempercepat jatuhnya rezim Orde Baru. Yang keempat, faktor sosial. Yang pertama, meningkatnya angka kemiskinan. Yang kedua, munculnya kelompok rawan pangan. Yang ketiga, meledaknya angka pengangguran. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.